Sebetulnya di dalam undang-undang sendiri kan bahwa penegakan itu harus peri kemanusiaan, ya kan, harus mempunyai manfaat perlindungan, harus keadilan, non diskriminatif dan lain sebagainya. Itu kan nggak pernah, padahal ada pasalnya di situ. Kayak sekarang ini ada hukum katakanlah PPKM, ya kan, ada pembatasan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini kan kadang apabila masyarakat itu melanggar, kemudian dikenakan pasal. Sementara para pelaksana itu yang justru banyak melanggarnya tidak. Kita sangat bisa merasakan. Jadi, nah ini perlu ada empati dari para penguasa itu. Bagaimana sih kalau dia sebagai pedagang, bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Sobat SN Channel, seperti biasa kita akan mengupas, membahas, mengulas, mencari jawaban-jawaban atas situasi di negeri ini beserta hal-hal yang sedang trending di tengah masyarakat. Seperti biasa juga kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang spesial, yang pro rakyat tentunya. Saat ini hadir bersama kita Ustadz Sobarin Syakur dari tokoh ulama, juga seorang tokoh masyarakat di beberapa organisasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut biodata yang saya terima ini, Ustadz selain sebagai pendakwah juga aktif di beberapa organisasi ya, seperti Majelis Mujahidin, ada juga di SKS Dewan Syariat Kota Surakarta. Lah, ini saya pengen bertanya dulu ini sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh nih Ustadz. Seorang ulama dengan tokoh pergerakan itu kan dua sisi yang berbeda. Dua sisi yang berbeda. Artinya seorang ulama itu lebih banyak memberikan dakwah, memberikan nasihat. Tapi di sisi lain ketika menjadi seorang tokoh pergerakan ini kan dituntut untuk harus lebih keras menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan rakyat. Nah ini gimana Ustadz, bisa diceritakan? Baik. Sebelumnya kami menyapa kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang menjadi dilematis jika kita tidak mempunyai satu pandangan yang menyeluruh berkenaan dengan ulama dan aktivis atau pergerakan, atau di dalam istilah Islam itu mujahid. Mujahid. Maka di dalam narasi, di dalam istilah, di dalam institusi Majelis Mujahidin ada yang namanya ulama mujahid. Jadi seorang dai yang memang membimbing masyarakat, memberikan satu pencerahan, memberikan satu motivasi, membangun kebaikan, tapi sekaligus pada satu saat dia harus mampu untuk menghalangi, untuk mengurangi, untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang memang tidak baik, yang kadang membutuhkan satu kekuatan, baik kekuatan narasi maupun kekuatan-kekuatan yang lain gitu. Maka kalau di dalam ayat ada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faulaika humul muflihun. Jadi kemenangan itu adanya satu kaum yang pertama memberikan ta'muruna bil ma'ruf, dia. Jadi artinya walaupun berdakwah, ini dari dua sisi yang berbeda, tetapi sebenarnya bisa berjalan beriringan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendakwah sekaligus mujahid. Jadi memang kita tergantung situasi dan kondisi serta proporsional saja. Artinya kita tidak mengada-ada, tetap membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, tapi dengan
cara-cara yang bagus, cara-cara yang baik, cara-cara yang membimbing, cara-cara yang mengarahkan, cara-cara yang memberikan motivasi. Jadi bukan sekedar kemudian melarang. Kayak sekarang ini ada hukum, katakanlah PPKM, ya kan? Ada pembatasan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini kan kadang apabila masyarakat itu melanggar, kemudian dikenakan pasal. Sementara para pelaksana itu yang justru banyak melanggarnya tidak. Ini menarik ini ya Ustaz. Ini kan kondisi masyarakat saat ini sangat terpuruk. Tidak hanya di sisi materi, di sisi sosial kehidupan sehari-hari, secara mental, secara moral mereka saat ini juga kan tertekan ya Ustaz. Artinya nyun sewu, kadang orang mau datang ke masjid itu, mau sholat Jumat misalnya, aku kudu wedi karo Gusti Allah apa aku kudu wedi karo penyakit misalnya, sampai ada orang yang berpikir seperti itu. Nah itu di sini dituntut peran ulama yang sangat besar untuk membangkitkan semangat lagi masyarakat agar masyarakat ini bisa mempunyai kekuatan mental, bisa membangun dirinya. Lah ini menurut pandangan Ustadz sebetulnya seperti apa peran ulama sebetulnya ini? Peran ulama itu yang pertama dia harus menasihati penguasa. Sebelum kepada masyarakat dia harus menasihati penguasa. Sebab penguasa itulah yang akan menentukan baik tidaknya masyarakat nantinya. Rasulullah pernah suatu saat ada, kalau di Arab itu kan ada kelompok-kelompok, ada klan-klan itu, ada namanya suku-suku ya. Ada satu suku yang cukup mulia, cukup para pejabat, kaya lah istilahnya gitu kan. Ada seorang perempuan dari suku itu mencuri. Wah ini heboh ini. Wah ini kalau dilaporkan ke Rasulullah, ketahuan pasti akan dihukum berat. Rame ini. Akhirnya mereka bermusyawarah bagaimana caranya minta dispensasi, minta pengurangan kepada Rasulullah SAW, sebab ini suku yang mulia ini, jangan kemudian diperosokkan dengan kasus seperti itu. Akhirnya Rasulullah diminta oleh seorang sahabat yang namanya Usamah bin Zaid itu datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, diberikan dispensasi, ini kan suku yang mulia ya, suku yang terpandang. Tapi dari kacamata Ustadz sendiri melihat yang terjadi sekarang, apakah peran ulama ini sudah maksimal? Ini yang saya katakan ini kurang berjalan. Jadi banyak ulama-ulama itu yang mendukung saja, tapi bukan mengingatkan. Mestinya mengingatkan. Seperti PPKM ini, dari sejak awal PPKM ini kan satu bentuk daripada pengkarantinaan kesehatan yang ada undang-undangnya. Nah, tatkala undang-undang ini dilanggar oleh masyarakat, kan dikenakan. Ada pasalnya. Ada pasalnya, ada sampai 5 juta, kemudian ada macam-macam. Tapi ada begitu pelaksanaan PPKM sejak awal sebetulnya ditaati dong undang-undang kekarantinaan itu. Bagaimana kalau pasar itu, bayangkan pasar burung di Depok itu ditutup 3 hari, meninggal burungnya itu 200 ekor. Itu mestinya kalau akal sehat, penguasa itu akal sehat. Begitu menutup dia berpikir, itu yang saya tutup itu nyawa di sana, perlu dipelihara. Mestinya dia kumpulkan para pedagang, kamu pelihara ini berapa biayanya per hari, kami kasih kamu situ pelihara, pagi hari nanti jam 9 tutup, nggak usah pakai transaksi ya. Transaksinya nanti ada mungkin bantuan kan. Kan berarti seperti ini itu. Dari kacamata Ustadz memang ulama ini dituntut juga harus untuk memberikan masukan kepada pemerintah, meluruskan. Ini ada yang salah. Dengan aturan pemerintah yang saat ini dilaksanakan ada yang salah. Itu yang kurang. Jadi nggak balance gitu, nggak seimbang. Banyak mendukung saja, kita juga mendukung. Persoalan mendukung itu mendukung semua untuk kebaikan. Tetapi tatkala itu dilakukan efeknya tidak seimbang dengan seperti yang diberikan.
Pak Jokowi kan di televisi terus negara ini negara hukum, harus ditegakkan hukum demi kesejahteraan rakyat. Nah ini orientasi hukum itu keadilan, bukan orientasi kekuasaan. Jadi kalau yang kuasa nggak kena hukum, gitu kan? Ya Allah, itu. Bahkan ramai sekali di media sosial itu ada pedagang ini sampai melawan. Loh, aku ikut aturan pemerintah, tapi ketika saya diperlakukan seperti ini, anakku mangan opo, listrik saya harus bayar listrik seperti apa, sampai terjadi perdebatan. Tapi akhirnya rakyat yang kalah, mereka harus bayar denda malahan. Nah, fenomena seperti ini apakah dari sisi ulama? Ini dari sisi ulama dulu ya Ustadz. Kalau dari pergerakan nanti kita bahas lebih lanjut. Dari sisi ulama sendiri, hal-hal seperti ini menurut Ustadz sendiri salah dan harus diluruskan. Harus diluruskan karena memang tadi ta'muruna bil ma'ruf. Ada yang memerintah atau mendorong untuk berbuat baik, tapi ada yang tanhauna 'anil munkar, ada yang mencegah, ada yang mengingatkan, ada yang melarang. Nah, ini yang kurang. Yang ta'muruna bil ma'ruf itu. Sebetulnya di dalam undang-undang sendiri kan bahwa penegakan itu harus peri kemanusiaan, ya kan, harus mempunyai manfaat perlindungan, harus keadilan, non diskriminatif dan lain sebagainya. Itu kan nggak pernah, padahal ada pasalnya di situ. Nah, kalau menurut kacamata Ustadz sendiri, apa ini yang harus dilakukan oleh ulama saat ini untuk bisa mengingatkan pemerintah minimal seperti itu? Jadi ulama ini kan saya tidak menuduh, tapi saya menengarai karena memang kurang mempunyai wawasan bagaimana sebetulnya kenegarawanan. Jadi seorang ulama itu dituntut ya kenegarawanan, tahu hukum dan tahu aspirasi rakyat ini bagaimana. Kan tatkala ekonomi disekat ya, otomatis tidak ada perputaran ekonomi seperti di Klewer itu kan semua tidak cash and carry. Begitu ditutup sekian hari dia juga kehilangan. Kemudian jalur distribusi, jalur pengambilan barang dan lain sebagainya itu kan pelik sekali. Efeknya luar biasa. Oleh sebab itu ulama ini mestinya sudah mulai harus mempunyai wawasan kebangsaan, wawasan kenegaraan ya. Jadi kalau politik bernegara lah istilahnya. Tidak ulama nggak usah politik praktis, tapi politik negara harus tahu bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dijalankan. Bagaimana tahu kalau penguasa ini baru melenceng nih, perlu diingatkan. Itu yang kurang. Jadi dan itu yang menyebabkan justru di dalam hadis Rasulullah SAW itu yang menyebabkan terpuruknya dan binasanya suatu kaum karena memang hukum itu ditegakkan untuk rakyat kecil. Jadi orientasinya itu orientasi kekuasaan, bukan orientasi keadilan. Atau mungkin ulama harus berbagi peran ini, Ustaz. Ada yang mengingatkan pemerintah, tapi ada juga sisi lain ulama yang harus menguatkan masyarakat nih. Kalau masyarakat sampai putus asa, hancur negara ini. Yang monggo itu artinya ulama memang kita tidak bisa memaksakan ya. Ada ulama yang memang mempunyai keahlian ya, mempunyai pakar di dalam bidang membimbing umat, monggo. Tapi dia harus memberikan satu apresiasi kepada ulama-ulama yang negarawan yang juga mengkritik pemerintah. Jangan kemudian justru ini ada semacam belah bambu yang sini kemudian mengkritik ulama yang tidak mau mendukung dia gitu kan. Jadi ini harus kolaborasi antara ulama-ulama yang tahu bagaimana berperilaku sebagai seorang rakyat, seorang pemimpin, seorang negarawan, kemudian dengan ulama-ulama yang memang bertugas membimbing masyarakat ya, bertugas membimbing masyarakat sebab memang jarang, tidak semuanya seperti M. Natsir. Saat ini juga kondisinya saya lihat begini, Ustaz. Ini saya mohon pencerahan juga ini. Di masyarakat ini sebenarnya yang terjadi ini kan banyak sekarang ini ada jarak antara masyarakat dengan ulama karena banyaknya tempat ibadah yang tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Nah, ini mungkin
mungkin juga secara intensitas pertemuan antara ulama dengan umatnya ini kan sangat diperlukan. Tapi ketika tempat-tempat ibadah ini tidak dibuka karena ketakutan akan penyebaran COVID, nah ini kan jadi sebuah masalah juga. Ini ada trik-trik tersendiri dari ulama yang menurut kacamata panjenengan dan saya rasa memang banyak jalan. Persoalannya kan membatasi ya. Ada pembatasan sehingga wabah COVID itu tidak mudah menular. Sehingga ada prokes, ada macam-macam kan. Nah, ini kan bisa direkayasa lah, rekayasa sosial istilahnya. Jadi masjid tetap buka, tetapi dengan buka jam berapa dan lain sebagainya bisa saja diatur itu kan. Ada sebuah masjid di Tipes itu buka jam 15 menit katakanlah sebelum adzan. Nanti setelah adzan 10 menit ditutup. Itu juga satu usaha. Hanya kita harapkan ulama ini bersatu. Artinya betapapun mereka berbeda dalam berijtihad menghadapi persoalan-persoalan masjid ya, yang kemudian ada istilah ditutup, sebetulnya nggak ada ditutup, itu hanya dibatasi untuk sementara waktu. Kalau daerah yang merah itu memang sudah sewajarnya, tetapi daerah yang memang masih bisa dilaksanakan dengan prokes kesehatan yang ketat, itu tinggal pembinaan saja, pembinaan daripada takmir-takmirnya, kalau perlu dipanggil nanti begini, jadi jangan kucing-kucingan. Jadi jangan kucing-kucingan. Apalagi sekarang ini sudah banyak dibangun tempat-tempat yang menjadi isolasi terpusat ya, mungkin butuh juga mereka ini didatangi para ulama untuk sekedar berbagi cerita. Saya rasa perlu. Mungkin melalui podcast ini kan di sana ada layar lebar katakanlah, itu bagus juga. Artinya selama ini ada satu upaya pendekatan lah yang selama ini hampir 2 tahun ini kan antara orang tua dengan ayah, kemudian dengan mbahnya dan lain sebagainya, itu kan hanya lewat virtual saja istilahnya. Sekolah juga begitu, anak-anak kita, Masya Allah. Jadi kita sangat bisa merasakan. Jadi, nah ini perlu ada empati dari para penguasa itu. Bagaimana sih kalau dia sebagai pedagang? Bagaimana sih kalau dia sebagai anak yang mempunyai, sebagai orang tua yang mempunyai 5 anak, dagang di pinggiran sungai katakanlah gitu kan? Dari kacamata Ustadz ini. Dari sisi pemerintah ini sangat kurang sekali empatinya. Dalam perencanaan PPKM ini sangat tidak memperhitungkan. Salah satunya permintaan maaf Luhut Binsar Panjaitan. Tapi permintaan maaf itu pun juga quote and quote kita nggak apa yang minta maaf apanya kan gitu. Jadi kalau kurang, semua orang ada kurang, tetapi persoalannya negara ini mempunyai hukum, mempunyai aturan, mempunyai etika, etika bernegara, etika bermasyarakat. Seperti alhamdulillah di kampung kami itu di Cemani, itu Pak Lurah terjun langsung. Dia mengingatkan para pedagang itu hampir kayak pelayan betul. Artinya pakai bahasa yang halus. Istilahnya kalau perlu memberi sesuatu kepada mereka supaya tutup jam 8 katakanlah. Jadi bukan kemudian bawa pasukan kemudian dioprak-oprak, enggak seperti itu. Itu ada 2 Pak. Bawa pasukan ngoprak-oprak atau bawa tukang foto. Foto-foto yang dibagikan hanya sembako yang cukup ada di situ. Padahal yang dibutuhkan masyarakat ini kan harus lebih luas, lebih terorganisir. Artinya biar semua mendapatkan porsi yang sama. Nah ini menurut Pak Ustadz sendiri sebagai tokoh ulama juga tokoh pergerakan, melihat dari manajemen pengelolaan bantuan ini seperti apa Pak? Apakah masih jauh dari kata sempurna atau ini memang sudah maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya cuman seperti ini kan gitu? Jadi kemandirian ini, jadi
pimpinan kita itu belum punya kemandirian. Meskipun ada tritura kan, ada kemandirian di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya, tapi ternyata dalam pelaksanaannya memang harus butuh kekuatan, ketegasan, bukan ketegasan waktu di televisi, ketegasan waktu di media sosial, tapi ketegasan terhadap anak buahnya. Ya, ketegasan. Ini kita khawatir memang ada the man behind the gun yang selama ini justru mengatur para pemimpin kita. Itu yang kita khawatirkan, sehingga pemimpin kita tidak mempunyai ketegasan yang kemandirian yang kuat gitu untuk melepaskan itu semuanya, termasuk hutang kita. Jadi apa yang sekarang dialami untuk oleh PPKM Indonesia ini kalau bukan main. Saya baca itu hampir 400 sekian triliun gitu. Iya. Pak, sehari apa sebulan itu 9 triliun. Itu kan angka yang cukup besar. Yang jadi pertanyaan ini sudah bisa sampai merata belum? Justru itu sebetulnya kalau dari sejak awal minta Nahdlatul Ulama NU yang menjadi organisasi mainstream, katakanlah Islam Muhammadiyah, bentuk tim lah, awasi kami. Itu sudah selesai sebetulnya. Sebab Bapak NU Muhammadiyah punya jaringan begitu besar sampai ke desa-desa kan gitu. Tapi nggak dimanfaatkan. Mereka merasa mungkin juga satu merasa punya jaringan, dua mungkin juga kalau ada apa-apa nggak ketahuan gitu. Mungkin pemerintah ini juga sudah merasa kuat, Pak. Katakanlah mereka punya banyak perangkat ya, misalnya BIN ya, ini semut gerak aja tahu kan. Seperti itu. Harusnya secara dini pemerintah itu sudah tahu sinyalnya kalau memang PPKM ini akan mengakibatkan hal-hal seperti itu kan gitu, Pak. Iya, saya rasa ini mempolitisasi undang-undang memang, mempolitisasi undang-undang. Maunya PPKM ini kan tidak diatur oleh undang-undang kekarantinaan, tapi aplikasinya mereka menghukum, mereka pakai delik pasal kekarantinaan. Mestinya dari sejak awal kalau itu memang ada kemauan ya, ada political will di situ. Saya rasa selesai dari sejak awal itu mereka sudah punya ada BAIS, ada BIN, ada macam-macam kan. Sehingga semua sudah perangkat itu sudah disediakan semua, disiapkan semua. Tidak gedabyakan seperti ini kan kayak kelinci percobaan saja. Kalau dari sisi aktivis ya Pak, dari sisi pergerakan, ini pergerakan yang dilakukan banyak organisasi masyarakat ini arahnya seperti apa Pak? Iya, sebetulnya ini kekecewaan terhadap kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional saya katakan bukan orang per orang ya, tetapi merupakan satu lembaga besar yang selama ini memang dari legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif ini banyak mengecewakan ya. Penegakan hukum, law enforcement-nya seperti itu. Tadi yang bawah kena, yang atas nggak kena. Sampai Masiku sekarang sampai di mana ini? Entah katanya sudah mati. Harun Masiku itu. Ya Allah, itu tapi, memang secara real, secara nyata, ini apa Pak yang sedang dibangun untuk menyuarakan suara-suara rakyat ini ke pemerintah? Ada perubahan. Jadi mereka harus berubah, dan berubah itu harus konstitusional. Mereka harus mulai menegakkan Undang-Undang Dasar 45. Mereka harus mulai menjadi pelaksana daripada sila-sila Pancasila itu. Sekarang ini ada satu gejala, Pancasila itu hanya menjadi lip service saja. Meskipun ada BPIP, ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi persoalannya Pancasila itu sebetulnya Pancasila itu ya masyarakat sendiri itu sudah Pancasila itu. BPIP kan sendiri gitu. Saya juga belum pernah Pak lihat di media sosial media. Ini bergerak seperti apa gitu. Karena dari awal memang salah mengatakan agama adalah musuh terbesar Pancasila itu awal. Kemudian dia puasa satu tahun tidak mengeluarkan press release, tidak mengeluarkan ini. Jadi sebetulnya sudah kehilangan perannya dia. Kalau porsi pemerintah sendiri, Pak, porsi pemerintah sendiri menurut aktivis pergerakan ini, masyarakat kan punya hak dasar, hak hidup.
dengan kondisi seperti ini, dengan porsi pemerintah yang seperti ini, apakah sebagian dari hak dasar rakyat ini juga tergerus oleh kebijakan pemerintah, Pak? Kalau ya, menurut jelas dari sekali. sisi Makanya saya katakan tadi penegakan hukum, kalau dari awal dia sudah mempersiapkan semuanya dengan perangkat-perangkat yang ada, itu setiap sudah ada EKTP kan, setiap kepala itu sudah terdetek itu, tinggal menyiapkan, katakanlah dari sejak awal imunnya bagaimana, ada vitamin, ada ini, nggak pernah dikerjakan, ya. Karena saya sendiri kemarin sempat ke beberapa tempat di sekitar area saya itu, Pak. Di sosmed kan ramai sekali. Ini sudah ada yang vaksin, sudah vaksin diserbu. Terus ada yang sudah vaksin 2 kali. Tapi kenyataannya di kampung-kampung, di gang-gang itu ketika tanya, "Dek, sudah vaksin belum?" Dereng Mas, nunggu giliran dan lain sebagainya. Iya. Artinya ini masyarakat ini butuh sebuah informasi yang jelas juga, karena mereka itu kan sebenarnya sudah dapat antrian tapi belum dapat informasi, atau memang benar-benar belum dapat jatah. Kalau belum dapat jatah berarti ini secara manajemennya ada dua sebetulnya. Sebetulnya ada dua. Ada satu, kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga antipati, kemudian tidak mau tahu, sudah yang penting bagaimana saya bisa hidup, yang penting saudara-saudara saya, tetangga saya itu bisa bagus gitu kan. Kemudian yang kedua, karena memang tidak ada sosialisasi, tidak ada perencanaan. Kalau ada perencanaan, meskipun masjid itu sejauh sebelumnya itu ada sosialisasi, ada penjelasan dan lain sebagainya. Mereka punya perangkatnya semua. Kenapa itu tidak dipakai? Nah, khawatir kita tadi ada the man behind the gun. Ada orang-orang di balik itu yang punya kepentingan. Tapi saat ini memang misalnya ada suara-suara seperti itu sangat sulit untuk dibuktikan. Tapi kenyataannya di lapangan yang terlihat seperti itu ya. Sebetulnya tidak sulit dibuktikan juga kan. Artinya ada pengakuan-pengakuan, kemudian ada warga negara asing yang masuk, kemudian tidak ada pembatasan bagi warga negara asing yang lain dan lain sebagainya. Kemudian ada semacam ini, ada indikasi di Kalimantan atau di mana itu. Jadi mulai bahasa Mandarin itu nanti jadi kurikulum di SD. Pembukaan kantor. Untuk apa? Untuk apa? Karena memang ada perusahaan-perusahaan mereka itu kalau nggak bisa bahasa Mandarin nggak akan diterima. Ini kan kebalik loh. Ini kita Indonesia atau Indochina gitu kan. Mestinya dibalik dong. Ayo, direkturnya itu kursus Indonesia. Kalau kan mau masuk ke Indonesia, belajar bahasa Indonesia dulu. Kalau paling tidak kita ajari di sini berapa bulan bisa kok. Kenapa itu tidak dilaksanakan? Saat ini yang paling keras disuarakan oleh teman-teman aktivis apa, Pak? Yang paling keras, yang langsung ke pokok inti, ini loh, masyarakat pengennya seperti ini gitu. Ya, perubahan. Nah, perubahan di kalangan pemerintahan, ya. Kemudian perubahan secara signifikan dalam menjalankan hukum atau aturan PPKM ini. Jadi kalau dilonggarkan, dilonggarkan seperti kemarin para komunitas pedagang pasar itu sebetulnya tidak begitu mengharap dari ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia, tidak perlu diragukan. Ya. Itu bukan main itu. Istilah diinjak-injak saja dia tetap masih hidup gitu kan. Nah, cuman persoalannya ini yang di atas nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti. Sehingga permintaannya cuma satu, dibuka. 1 jam kayak 2 jam mereka bisa membersihkan, mereka bisa bertransaksi meskipun cuma 1 orang, mereka bisa kontak kepada pelanggannya, kepada pemasoknya dan lain sebagainya. Itu kan rantai distribusinya kan begitu banyak. Harusnya itu tanggung jawab pemerintah untuk memikirkan cara, solusi. Jadi mereka tetap harus bisa jualan, bisa membuka lapaknya. Tetapi pemerintah harus membuat solusi. Ini yang paling aman seperti apa, misalnya seperti itu nih, Pak. Artinya jangan-jangan ini pedagang ini sudah dapat vaksin belum, Pak, kemarin, Pak? Iya, mestinya kan mulai didata dari sejak kemarin sebetulnya. Itu mereka sudah punya
eKTP itu kan tinggal klik saja tuh, oh berarti ini yang belum, tinggal nanti divaksin dan lain sebagainya kan. Dan vaksin karena yang tidak. Kadang-kadang pemerintah ini juga membingungkan gitu. Misalnya ini berhubungan dengan pedagang, tetapi bantuan yang diturunkan misalnya sembako, loh, padahal mereka ini kan mikirnya saya harus bayar distribusi, bayar listrik, belum lagi kalau tempat itu, kalau tempatnya sendiri, kalau dia nyewa, dia harus bayar sewa, padahal tidak jualan dan lain sebagainya. Ketika nanti harus jualan, modalnya sudah habis karena untuk bertahan hidup. Jadi ini karena dari sejak awal itu memang sudah salah manajemen, jadi kurang ketegasan, kurang sosialisasi. Masyarakat ini gampang saja kok. Sebetulnya zaman dulu pemotongan uang itu juga masyarakat kita itu masyarakat yang betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Cuman persoalannya yang biasanya dari era kemerdekaan sampai sekarang ini yang nggak beres itu memang penguasanya, pemerintahnya. Nah ini bukan kita menyudutkan, tetapi paling tidak mereka mulai menerima apa yang dimaui oleh masyarakat, para tokoh agama, para ahli hukum negara, para pakar-pakar. Kan mereka di medsos banyak sekali permintaan-permintaan. Coba itu didengarkan lah. Gitu. Bahkan sampai kemarin sempat heboh ya Pak, katanya mau ada demo besar-besaran dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya memang tidak ada. Nah ini sampai sebegitunya ya, mungkin masyarakat ini merasakan bahwa saya harus mengingatkan pemerintah ini, kalau cuman pelan-pelan kayaknya enggak bisa ini. Harus turun ke jalan. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Saya rasa memang seperti kemarin ada para pedagang Depok di burung. Sudah kita lepas semua saja burungnya katanya. Jadi itu sudah jadi semacam pasrah lah mereka. Ada yang kibarkan bendera putih, ada ekspresinya macam-macam. Intinya ayo kita bangun ini. Jangan kemudian bangun tapi masih ngelindur terus, jadi tidak tahu apa yang dikerjakan. Tapi kalau ada ini Pak, fenomena sekarang ini di sosmed, di media kan banyak banget. Berbondong-bondong ada pejabat kementerian, ada kepala daerah yang datang ke satu titik, ke dua titik, ngasih bantuan sembako dan lain sebagainya. Ini menurut panjenengan ini sebuah ketulusan atau sebuah banyak teman-teman sekarang ini mulai empati lah terhadap anak saya di Cemani itu ada sekitar 50 itu yang isoman, tapi alhamdulillah sudah mulai itu ada yang menyediakan kota, dia yang keliling kan berikan makan kepada isoman, itu nggak pernah ada ada istilah Jogotongo itu Jogotongo, kemudian ada teman-teman dari Sumringah itu komunitas sosial kan, dia pengisian oksigen gratis gitu kan, itu bukan main. Jadi teman-teman saya rasa para pergerakan ini siap dia untuk membantu masyarakat lintas etnis, lintas agama semuanya, karena menyelamatkan jiwa. Kalau di dalam Islam kan dikenal itu ada 5 hal yang perlu dijaga. Pertama nyawa, kemudian harta, kemudian keturunan, kemudian agama, kemudian ada lagi yang akal. Ini 5 hal ini kan dijaga, maqasidus syariah namanya. Jadi tujuan kita bersyariat seperti itu. Kita jogotongo, kita juga saling mengingatkan, saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketaatan, kemudian saling melarang, tidak bantu-membantu di dalam kejahatan dan keburukan. Itu saja sebetulnya tagline-nya kan itu. Jadi berarti memang kata-kata akal sehat itu memang benar ya? Iya, akal sehat itu salah satu yang dijaga oleh Islam. Kenapa Islam itu tidak boleh narkoba? Kenapa Islam itu melarang khamr? Kenapa Islam itu larang mabuk-mabukan? Karena menjaga akal. Nah, cuman sekarang orang mau melaksanakan syariat malah diakalin gitu. Tapi dari pergerakan teman-teman ini sudah direspon belum?
oleh pemerintah, Pak? Untuk pemerintah pusat mungkin dengan adanya permintaan maaf itu paling tidak meskipun kita juga itu ada respon respon yang perlu dipertanyakan, tapi paling tidak itu kan pengakuan dari gejolak sekian banyak ya, pulau sekian banyak masukan dari masyarakat. Kemudian kalau yang di tingkat lokal saya rasa memang tergantung dari penguasa lokal masing-masing ya. Seperti kemarin kita maunya kan kita pakai silpa, sisa anggaran yang nggak kepakai tahun 2020. Tapi ternyata sudah habis semua gitu kan. Tapi kemarin tadi pagi kita di DPRD katanya ini DPRD mendorong 110 miliar. Saya bilang, Pak, kalau sama masyarakat jangan bilang masalah angka, Pak, nanti sakit hati, kasihan. Pak Ustadz, mohon ini ada sedikit pesan atau untuk pemerintah juga untuk masyarakat yang ingin disampaikan sebelum nanti kita mengakhiri obrolan kita kali ini, Pak. Monggo, Pak. Alhamdulillah, jadi ini kesempatan saya memberikan satu pencerahan bagi diri saya dan juga bagi orang lain, khususnya kepada pemerintah yang sekarang ini baru diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan satu kedudukan yang begitu tinggi bagi penguasa yang adil ya, adil dalam bidang ekonomi, adil dalam bidang politik, adil dalam bidang semuanya. Oleh sebab itu, dengarkanlah suara rakyat, kemudian berubahlah untuk mengelola negara ini bukan sebagai satu percobaan yang terkesan ini selalu last minute ya, katakanlah keputusannya itu last minute sehingga rakyat juga nggak siap, rakyat nggak tahu, disuruh begini disuruh begitu. Ini benar-benar terlambat atau dibikin terlambat? Itu permasalahan. Jadi mudah-mudahan bisa terencana dengan baik. Kemudian yang untuk masyarakat, marilah kita sama-sama menjaga diri. Memang persoalan COVID ini adalah persoalan kita bersama, namun yang perlu kita jaga adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Kita bertakarub kepada Allah, memohon doa. Mungkin karena ini memang kesalahan kita, khususnya juga para pejabat-pejabat, kalau perlu ada tobat nasuha nasional gitu kan. Jadi bahwa apa yang ditimpakan hari ini kepada diri kita itu adalah karena kesalahan kita. Banyak negara-negara lain yang sudah mulai longgar, tapi kita malah diperketat terus. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu pelajaran bagi semuanya. Untuk kita semua ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Sobarin. Saat ini kita banyak mendapat ilmu, mendapat manfaat dari obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah hadir di sini, Sobat SN Channel. Terima kasih masih bersama podcast Merah Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk Ruben.